Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi. Kemudian yang kedua adalah pembahasan video yang sedang beredar. Lagi-lagi ini pembahasan tentang PMI di Hong Kong yang jualan secara ilegal kan kawan, karena videonya beredar di sosial media. Oke, yang pertama adalah mengenai barang paketan Anda yang apabila dalam jangka waktu tertentu Anda tidak merespon dari bea cukai, maka barang itu bakal menjadi barang milik negara atau BMN kan kawan. Nah, kalau sudah menjadi barang milik negara, mereka bisa melakukan apapun terhadap barang Anda jika dalam waktu tertentu Anda tidak ada respon atau mengkonfirmasi apa yang mereka tanyakan kepada Anda. Nah, silakan disimak kawan. Jadi kawan biar tahu tentang informasi yang saat ini sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC kan kawan. Oke, dan ini adalah pembahasan pertama. Oke, banyaknya respon negatif terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC dan Menteri Keuangan mengenai barang kiriman atau barang impor PMI. Nah, di saat itulah baru adanya ketegasan yang mereka lakukan dan mengeluarkan aturan baru kan kawan. Dan aturan ini ada dua penyebab kenapa barang kan kawan ini bisa sampai tertahan, dan di situ juga dijelaskan barang Anda ketika sudah ditahan dan dalam jangka waktu tertentu barang itu akan menjadi barang milik negara. Oke, dua penyebab barang Anda ditahan adalah pertama, tidak mendapatkan izin atau tidak sesuai izin. Jadi kalau barang-barang Anda ini tidak diperbolehkan masuk sebagai barang impor dari luar negeri yang dilakukan oleh PMI, maka barang itu tidak sesuai izin. Maka ketika tidak sesuai izin, secara otomatis barang itu menjadi barang milik negara. Contoh, Anda beli tas ugal-ugalan banyak banget banyak banget pokoknya ya, dengan tujuan Anda dijual, maka secara otomatis itu tidak mendapatkan izin. Maka bea cukai berhak untuk menahan barang Anda. Kemudian yang kedua, alamat penerima tidak sesuai sehingga dikembalikan ke bea cukai atau ke pabean. Jadi Anda menuliskan alamat ini tidak benar. Nah, ketika tidak benar itulah pihak dari kurir ini bingung mengirimkan barang Anda ini ke alamat rumah sampean, sehingga barang itu tidak tepat tujuan. Ketika tidak tepat tujuan itulah kurir kan bingung. Jadi jawaban dari kurir maka dengan mudah mengembalikan barang itu ke bea cukai atau ke pabean kan kawan. Barang yang Anda kirim ini bisa menjadi milik negara jika pertama, barang kiriman yang ditolak oleh penerima dan tidak dapat dikirim kembali ke negara pengirim. Contoh, Anda kirimnya di Hong Kong, Anda kirimnya di Taiwan. Ketika sampai kirim ke Indonesia, kemudian barang itu ditolak oleh keluarga Anda, jadi tidak bisa dikembalikan lagi ke Hong Kong atau dikembalikan lagi ke Taiwan kan kawan. Tetapi barang itu bisa ditetapkan sebagai barang milik negara jika barang itu dalam 30 hari masa-masa penyelesaian dokumen, kemudian barang itu masih ditimbun di tempat penimbunan atau disebut sebagai pabean TPP kan kawan. Nah, itu ada jangka waktunya 30 hari untuk ngurus kan kawan. Kemudian yang kedua, setelah ditimbun di tempat pabean tadi, barang tadi kan di gudang nih ya. Nah, nanti sampean bakal dihubungi oleh
salah satu karyawan dari Bea Cukai. Nah, di situ sampai dikasih waktu selama 60 hari untuk mengurus barang sampean. Jika dalam kurung waktu 30 hari sampean tidak merespon atau sampai tidak ngurus barang Anda, maka secara otomatis barang tersebut ini menjadi barang milik negara. Jika sudah menjadi barang milik negara, maka negara bisa menjual, negara juga bisa memusnahkan. Jadi silakan kalau memang ada pemberitahuan dari Bea Cukai, Anda harus merespon barang itu mau dikirim kemana kan kawan. Oke, barang ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah barang yang Anda kirim ini wajib dilengkapi izin impornya dan harus jelas barang Anda ini isinya apa aja kan kawan. Dan kemudian ketika kawan-kawan tidak mengisi secara jelas, bahkan Anda melakukan pembohongan di situ, maka barang Anda ini bakal dikuasai oleh negara. Jadi peringatan buat kawan-kawan untuk menulis dengan jelas. Kalau memang kawan-kawan jualan, maka hati-hati karena bahwa barang Anda ini bisa dirampas oleh negara. Oke. Kalau barang itu sudah ditahan dan barang itu menjadi milik negara, apa sih yang dilakukan oleh negara kepada barang-barang Anda? Pertama, barang Anda ini bisa dilelang oleh negara jika memiliki nilai ekonomis dan itu sah, tidak melanggar undang-undang kan kawan. Jadi kalau barang Anda itu ada nilainya nih, contoh barang Anda ini baju-baju yang layak untuk dijual belikan, layak untuk dijual di grosiran, ini kan ada harganya. Nah, harga ini nanti masuk ke kas negara kan kawan. Jika barang Anda ini ada nilai ekonomisnya ya. Kemudian yang kedua adalah penetapan kasus penggunaan untuk mendukung TUSI atau tugas pokok dan fungsi K-L. Garis miring K dan L ini adalah keberhasilan pengelolaan barang rampasan untuk kebutuhan. Jadi nanti ada penetapan kegunaan barang Anda yang dirampas oleh negara itu untuk apa aja. Ketiga, bisa untuk dihibahkan. Nah, dihibahkan kemana? Yaitu ke Pemda atau TUSI Pemda tadi. Kemudian bisa ke sosial, kebudayaan atau keagamaan atau kemanusiaan atau didonasikan kan kawan, agar ini tidak mengganggu lingkungan dan keamanan dan pastinya ini juga bagus, bersih atau sehat enggak sih ketika barang-barang itu dihibahkan. Jadi nanti ada beberapa prosedur pemilihan barang Anda itu layaknya di mana ya. Oke, kemudian yang keempat, ini yang paling parah. Jika tidak ada nilai lelang pun, nilai ekonomisnya nggak ada, kemudian di situ tidak bisa dihibahkan, maka barang Anda ini bisa dimusnahkan jika barang yang ditahan ini digunakan atau dimanfaatkan oleh negara ini tidak bisa. Ketika dihibahkan pun juga tidak ada nilainya, juga tidak ada untungnya dan tidak ada bagusnya, maka secara otomatis barang itu akan dimusnahkan kan kawan. Sekali lagi, kalau dimusnahkan yaitu dibakar kan kawan. Oke, dari pembahasan ini mungkin kawan-kawan sudah paham ya. Usahakan lagi-lagi kalau kawan-kawan mau paketan barang, tolong untuk ditulis dengan detail dan isinya harus benar. Terus alamatnya harus benar dan Anda harus memberitahu ke orang rumah Anda paketan apa enggak, orang rumah menerima apa enggaknya. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting, Anda harus tahu barang Anda itu sampai di mana. Anda bisa menanyakan ke agen pengiriman barang, Anda juga bisa menanyakan ke halaman resmi Bea dan Cukai. Kita sudah membahasnya berkali-kali bagaimana Anda harus tahu barang Anda itu posisinya lagi di mana, di gudang, proses, apakah sudah masuk ke dalam
catatan bea cukai. Jadi, apakah barang Anda ini sudah diperiksa oleh bea cukai apa belum? Jadi Anda harus tahu posisinya barang Anda. Kita sudah membahasnya loh kawan-kawan ya. Oke, kita beralih ke pembahasan video yang sedang beredar, yaitu Mbak Indonesia yang berjualan di jembatan Mongkok kan kawan, dan ini adalah videonya.